Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi-pagi ini saya pagi-pagi di perumahan, suasana banyak burung terkuku sama perkutut liar. Mudah-mudahan di lingkungan teman-teman sahabat atau majaya sekalian masih ada suara-suara burung seperti itu ya. Untuk yang suka berburu jangan menembak ya, kasihan kalau ada burung menembak susuwe itu diambil, itu kasihan. Kita harus menyeimbangkan hidup ini dengan alam, ngoten nggih. Kalau anak bencana nek gak alam diimbangi nanti kok dikira sulapan. Ya, kita mau jual mobil namanya Opel Blazer. Nah, kita bahas tentang edukasinya juga, standarisasi. Saya sudah pernah buat tapi kita tidak apa-apa, kita buat lagi video jualan juga edukasi. Jadi teman-teman kalau beli mobil seperti ini harus punya standarisasi spek number one itu ya. Standarisasi spek, kemudian harga mengikuti spek. Jadi number one is standarisasi spek. Kita jual mobil ini dalam kondisi bagus dan di atas rata-rata ya, bagus di atas rata-rata pada umumnya ada di pasar. Oke, harganya sangat murah karena dengan spek yang sudah seperti ini. Nah, SUV, tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai terlena terkecoh sama harga. Jadi ada yang menawarkan sekian-sekian tapi number one tadi spek, kondisi, harga mengikuti gitu ya. Mobil ini saya jual 50 juta nego. Dengan spek seperti apa, kondisinya seperti apa, kita cek detail reviewnya. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya tadi. Teman-teman, ketika kita mau mencari mobil yang tanda kutip teman-teman mohon maaf misal budgetnya terbatas, itu kan kita lihat postingan atau apa, kita tanya teman, cari informasi. Itu kan pertama kita lihat mobil, foto, tahun, harga, juga surat-surat. Kalau ada orang posting murah itu pertama, jadi plat nomor itu kelihatan, itu bisa dicektor. Kalau plat nomornya di blur atau dikasih tempelan sesuatu, kita wajib bertanya dulu sebelum COD. Jadi hati-hati, banyak konten juga nopol mati itu tidak pernah disebutkan. Nah, gitu ya. Nah, untuk mobil ini edukasi. Untuk pajaknya dia 800 sekian ribu, sama SWD itu sumbangan wajib dana kecelakaan atau jasa harja itu sekitar 150. Berarti anggap aja sekitar 1.050.000 kurang lebih ya. Itu untuk pajak dan pajaknya hidup, nopolnya ini Solo AD. Gitu ya. Jadi untuk pajaknya kendaraan ini termasuk kategori SUV yang cukup ringan untuk tiap tahun nih. Teman-teman, Opel itu gini mas, enggak. Mobil seperti ini itu kuat ya. Mobil seperti ini tuh kuat, bandel, rasa sak sembarangnya.
Kalau toh kalian menemukan mobil yang seperti ini itu rusakan, itu karena salah treatment. Jadi kayak spare part atau apa diganti yang tidak sesuai, kemudian kurang dirawat. Jadi banyak orang bisa beli mobil tapi tidak bisa ngerawat. Nah, contoh banyak orang bisa beli Pajero tapi nggak mampu beli deck. Ini banyak. Nah, itu kan berarti kan bisa beli mobilnya, beli solar deck sambat. 1 liter 15.000 mas. Nah, berarti kuat tuku mobil itu tapi nggak mampu untuk beli solar. Bisa jadi juga nggak mau. Nah, gitu ya. Ini sedikit cinta apa? Jadi mobil ini kuat. Kamu lihat pertama bodi, ini mulus semua. Mobil ini sudah saya repaint, kita repaint sama orang sebelum kita. Mohon maaf, bukan saya tapi sama orang sebelum kita. Mobil ini sudah repaint. Jadi rubah warna, aslinya silver, dia sekarang jadi putih karena ya pengen ngikuti tren saat ini, putih salju. Jadi nggak perlu tak detailkan. Untuk body street luar dalam mulus bener. Nah, jadi nggak pakai clickbait. Body ini asli, platnya tebel, pakai banget. Jadi teman-teman, ini bodinya tebel banget. Untuk footstep ini aftermarketan ya, ndak bawaan mobil, memang nggak ada. Untuk gardan, ban, velg ini kuat banget. Nah, ini velgnya dia mobil masih made in Jerman zaman dulu. Dan ini sedikit tak kasih tahu ya. Ini chassisnya ini tebel banget. Chassisnya tebel banget sampai bawah. Dan mobil seperti ini jarang sekali keropos. Platnya ini tebal banget. Chassisnya sangat tebal. Jadi mobil ini standarisasi spek chassis itu seperti truk engkel. Jadi spek chassisnya itu seperti truk engkel. Jadi mobil ini heavy duty ya teman-teman. Artinya apa? Kemungkinan mobil seperti ini chassis patah meluntir itu sangat minim karena mobil ini bobotnya cuma kurang lebihnya di bawah 2 ton, tapi kemampuan kaki-kaki dan chassisnya ini melebihi dari standar kendaraan tersebut. Jadi mobil ini bisa dikatakan over spek heavy duty. Jadi speknya heavy duty. Jangan disamakan dengan, mohon maaf, yang sekarang lagi ramai mobil-mobil yang tidak lulus standar keamanan keselamatan berkendara. Beda ya, ini mobil speknya heavy duty. Gardan mobil ini dia pakai cukup low ya. Gardan ini 841, gardan ini cukup low. Bonggolnya juga kecil. Asnya kuat banget. As rodanya Opel ini kira-kira teman-teman tidak akan matahkan. Kamu ganti mesinnya sampai 200 HP pun nggak akan matahkan. Asnya kuat ini. Penggerak juga dia pakai torsinya juga kuat banget. Nah, mobil ini teman-teman banyak mas sama Terrano gimana? Nah, modelnya mirip ya. Kalau Terrano dia klasik, mobil ini sudah terlalu canggih. Kalau Terrano dia klasik. Kalau ngomong kaki-kaki kuatan mobil gini. Nah gitu, kita lihat. Nah ini bukanya belakang. Mobil ini dalamnya 7 seater. Jadi dia ada yang versi 5 seat, ada 7 seat. Ini versi yang 7 seat ya. Versi 7 seat. Gitu ya. Cara buka belakang ini. Nah, jadi cara bukanya seperti Land Cruiser ya. Nah, ini pegasnya udah mulai lemah, pegas yang atas. Oke ya, kanan kita buka interior. Nah, jarang sekali keropos karena platnya tebel, tidak sama dengan mobil-mobil LCGC jauh. Power window aktif, diusahakan masih aktif. Ini jok habis restorasi ya, untuk dalam habis restorasi. Jadi plafon-plafon ini bersih, anti bau rokok. Interior secakep ini. Oke, interior jos kondisinya. Kanan.
Ini ya, interiornya jos. Speedometer nanti kita jelaskan sambil jalan masalah speedometer. Jadi teman-teman diusahakan kalau cari mobil yang seperti ini, ban ini masih 70%-an rata-rata, 80%, sorry, ban masih 80%. Kalian pakai mobil ini kira-kira 2-3 tahun ke depan nggak beli ban, awet ban begini. Lampu depan bagus, ada minus ini, benda sedikit, nggak kelihatan. Oke, kita buka kap mesinnya. Oke, sudah terbuka kap mesin. Anti nabrak ya, anti nabrak. Pengerjaan catnya cukup bagus, detail, dirubah warnanya. Ini sudah dikasih peredam pakai VTEC. Nah, saya tidak brand ambassador, cuma beberapa kali saya pakai produknya VTEC ini, cukup lumayan bagus. Saya pakai di Alphard, di Pajero, di TAF, itu sekitar 500 sampai 600 ribu harganya, tapi cukup worth it. Dan beberapa merek mobil ada semua. Nah, ini worth it. Nah, cakep. Pemasangannya juga PNP, plug and play. Nah, gitu. Oke. Ini bawahnya. Gak ada nabrak, detail. Kabel-kabel juga rapi. Nah, di sini jangan ada sampai terlalu banyak ya. Di sini harus simpel. Mesin ini terbagi dua, SO dan DO. Kalau tarikan enakan DO, tapi yang penting nomor satu itu sehat. Jadi teman-teman kalau beli kendaraan, number one keadaan. Saya ingatkan lagi, jangan murah tapi keadaan. Mesin ini kondisinya cukup sehat. Nah, minim sekali malfungsi. Tetap ada namanya barang bekas, apalagi harganya cuma SUV, cuma 50 juta, boleh nego, tapi timbang lah. Jadi saya bilang bagusnya itu timbang kancane, timbang yang lain, daripada yang lain yang ada di pasaran. Ini tidaklah yang terbaik, tapi kategori yang di atas rata-rata yang baik. Nah, kita nggak boleh jualan selalu nomor satu lah, bakul kecap kok ya. Tapi ini sudah di atas rata-rata. Nah, kendaraan ini untuk mesin insya Allah juga kondisinya cukup kering. Kalau toh ada mungkin kotor ya bisa dimaklumi, tapi ini saya sepanjang saya melihat masih cukup kering dan sangat-sangat bisa ditoleransi. Ini untuk AC, mungkin Opel ini menurut saya yang kurang worth it untuk perawatan penggantian filter AC. Ini biayanya lebih sedikit lebih mahal dari mobil yang lain. Untuk yang lain spare part sangat gampang. Kamu cari spare part baru itu lumayan banyak, bekasnya lebih banyak. Jadi kamu cari dendengannya lebih banyak. Dendengan itu barang copotan itu banyak banget. Kamu cari ini itu copotannya bagus, banyak banget. Ini konstruksinya mobil ini kuat ya teman-teman. Kalau beli lampu pecah, belikan bekas aja, banyak di pasaran lampu-lampu Opel bekas itu. Gitu ya. Untuk perawatan saya kira kalau kita tahu itu mudah. Jadi semua hal itu kalau kita tidak tahu semuanya sulit. Makanya pesan orang tua saya, kalau pesan guru ngaji saya itu, wong urip iku pegangan nomor satu adalah ilmu. Ilmu itu cahaya hidup. Jadi ilmu itu lentera kehidupan. Kita kalau punya ilmu, tahu ilmunya, semua akan serba mudah. Dan kita kalau cari rezeki pakai ilmu, duit itu mengmoro. Nah, bukan kita mencari uang, tapi uang itu yang datang ke kita. Ini jadi aku nek ndelok wong pinter-pinter, ndelok bayai dan sebagainya kayak ngono. Kita review ditelaki manuk, alhamdulillah. Ditelaki manuk. Duron manuk. Itu ya, kita coba hidupkan mesin. Mesin kalau sehat. Kunci. Oke. Aman ya, belakang nggak ada asap sama sekali. Aman, nih posisi mesin on ya.
ya, nggak ada asap, air masih keluar, artinya kompresi masih cukup oke. Kita lihat power window, depan kanan, depan kiri, belakang kiri, belakang kanan. Oke ya, all aktif. Mesin halus bingit. Mesin halus bingit. Mobil ini pakai timing belt, jadi kalau teman-teman punya dapatnya bekas, dibuka aja bagian top timing depan tuh, kita buka, dicek timingnya, kalau sudah ada retak ya diganti, kalau masih bagus ya is oke lah itu. Kita lihat bawah. Is oke ya. Sekarang kita coba jalan, kita tutup dulu kap mesin nih. Oke, kita coba jalan. Bismillah. AC on. Nah, ini lampu, teman-teman. Ini on semua. Kalau ini lampu kota ya. Jadi gini doang lampu kota. Ini on semua. Ini terang redupnya speedometer. Itu kita tutup semua. AC-nya dingin banget. Ini tambahan ya, ini tambahan, tidak saya jelaskan karena ini tambahan, bukan spare part ori mobil. Handrem Opel rata-rata enak handremnya. Nah, transmisi kopling juga rata-rata enak dan jarang sekali bermasalah. Karena mobil ini untuk kaki-kaki dan sistem besi-besinya itu kuat banget. On. Itu speedometer kita hidup semua. Hati-hati. Begini-begini, kalau mati juga repot. Ini hidup semua. Nah, terus untuk bensin, nah ini teman-teman jangan sampai di bawahnya seperempat ya, jadi harus seperempat ke atas, karena ketika di bawahnya seperempat itu dia tank bensinnya ada di reservoir, jadi ketika dipakai tanjakan dia nggak mau naik, di bensinnya habis gitu ya. Jadi harus di seperempat ke atas, sama seperti teman-teman kalau pakai mobil kijang kapsul, kijang kotak itu, kalau di seperempat ke bawah, kalau di tanjakan mogok mobilnya karena dia nggak nyedot gitu. Jadi jangan dibiasakan sampai ketip-ketip gitu ya. Jadi harus bensinnya harus perempat ke atas speedometernya. Kemudian bahan bakar mobil kalau normal seperti ini, kalau istilahnya mobil ini sangat minim foul ya, tetap kendaraan ada kurangnya, tapi kalau kondisi yang masih seperti ini masih di atas 19 km per liter. Artinya apa? It's okay kalau mobil seberat ini, sebesar ini, dengan BBM segitu, kurang lebihnya di 18 atau 9 km per liter, mentok di 10. Sama kijang yang lama itu, kapsul yang 97 98, saya masih iritan inilah menurut saya, dengan catatan mobilnya normal dan kakimu nggak ura-uraan. Jadi kita nginjaknya pedal nggak ura-uraan. Mobil ini nggak ada airbag, tapi safety sangat. Kenapa? Airbag itu faktor penunjang safety, tapi safety yang utama itu adalah rangka mobil. Dan mobil ini kalau kamu pakai seat belt ya jangan sampai terjadi naudzubillah min dzalik, kalau terjadi benturan ini kuat karena sasisnya itu tebel banget, balak-balak depan itu tebel banget, jadi melindungi daripada si orang yang ada di dalam. Jadi kalau saya beli kendaraan itu juga safety saya perhitungkan di nomor 1. Nah itu ya. Nah, untuk rasa mesin cukup kuat tapi tidak responsif, jadi enggak lep dah, tapi cukup kuat. Tanjakan juga cukup kuat, cuma kurang responsif. Nah, karena mungkin bobot mobilnya juga lumayan berat ya. Untuk rem,
mobil ini tergolong remnya kurang enak. Nah, seperti remnya mobil ini enak, cuma pada umumnya Opel itu remnya kurang enak. Jadi tidak seperti remnya Kijang kayak gitu kan enak, itu pendek. Mobil ini kemudian aduh rek macet wong blonjo iki. Sik sabar. Jalan mana? Mobil ini remnya kurang pakem set gitu loh. Nah, jadi tapi ini karakter mobil Jerman ya. Saya pakai BMW itu remnya juga separuh gitu belum berhenti. Nah, kalau mobil Jepang itu separuh berhenti kayak nyendal-nyendal gitu. Tapi kalau mobil Jerman kayak gitu set gitu nggak langsung berhenti, harus ditekan penuh. Nah, kalau biasa pakai Kijang itu kan separuh sudah berhenti. Kalau ini pedalnya hampir 3/4 baru berhenti. Nah, kalau kita nggak biasa ya kayak kurang enak. Tapi kalau sudah biasa ya is oke, dan itu nyaman. Nah, mobil yang terlalu berat ya Carnival itu remnya juga kurang enak, berat mobilnya. Terus seperti Land Cruiser itu saya pakai VX 80, VX 100 itu remnya juga kurang enak. Padahal itu harganya mobilnya kan di atas 500 juta. Nah, ini sedikit cerita aja. Saya kira gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti kurang jelas bisa inbox di saya atau apa. Saya itu selalu melayani teman-teman yang ingin bertanya. Oke, begitulah saya tadi jualan. Juga ada edukasinya. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kurang, salah kata, tidak lengkap dan sebagainya. Karena saya juga tidak seorang montir ataupun ahli. Saya cuma pedagang yang berusaha jujur kepada konsumen. Jadi kita kerja itu mencari berkah, untung, masalah uang, masalah kaya itu mengikuti. Kalau saya prinsipnya gitu ya teman-teman. Kita pakai wis niat kerja, ibadah, ikhlas, jujur. Nah, nanti masalah keuntungan dan sebagainya itu mengikuti nanti. Nah, kan ngoten lah, jarine guruku ngono. Itu terima kasih. Jangan lupa bersedekah kita ketika kita lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.